Selamat datang di Sorex Motivation, tempat di mana Anda menemukan kekuatan untuk meraih impian Anda. Di channel ini, kami berkomitmen untuk memotivasi dan menginspirasi Anda dengan ide-ide dan strategi yang telah terbukti efektif dari para ahli dan pemikir sukses. Setiap video adalah langkah Anda menuju kesuksesan pribadi dan profesional. Jadi, siapkan diri Anda untuk mendapatkan tips, teknik, dan cerita yang akan membangkitkan semangat dan mendorong Anda mencapai tujuan Anda. Apakah sekolah menyiapkan anak-anak kita untuk menghadapi dunia yang real? Belajarlah yang giat dan raihlah angka yang baik, dan kamu akan mendapat pekerjaan yang berupah tinggi dengan tunjangan dan keuntungan yang besar, begitu kata orang tua saya dulu. Tujuan hidup mereka adalah agar kakak perempuan saya dan saya bisa kuliah di perguruan tinggi, sehingga kami akan mempunyai peluang yang sangat besar untuk berhasil dalam hidup kami. Ketika akhirnya saya meraih gelar diploma saya pada 1976, lulus dengan predikat tinggi, dan nyaris yang teratas di kelas saya dalam bidang akuntansi dari Florida State University, orang tua saya menyadari tujuan mereka. Itulah prestasi puncak dalam hidup mereka. Menurut rencana Tuhan, saya dipekerjakan oleh perusahaan akuntansi Big 8 dan saya mengharapkan karir panjang dan pensiun di usia muda. Suami saya, Michael, mengikuti jalan yang serupa. Kami berdua berasal dari keluarga pekerja keras, kekayaan pas-pasan, tetapi dengan etika kerja yang kuat. Michael juga lulus dengan predikat tinggi, dan ia melakukannya 2 kali, pertama sebagai insinyur dan kemudian dari sekolah hukum. Dengan cepat ia direkrut oleh sebuah biro hukum Washington DC bergengsi yang bergerak khusus dalam hukum paten, dan masa depannya tampak cerah, jalur karirnya dirancang baik, dan dijamin bisa pensiun muda. Meskipun kami sukses dalam karir kami, hal itu tidaklah memberikan hasil seperti yang kami harapkan. Kami berdua telah berganti posisi beberapa kali, karena alasan-alasan yang tepat, tetapi tidak ada rencana pensiun yang dibuat demi kepentingan kami. Dana pensiunan kami tumbuh hanya berdasarkan kontribusi individual kami. Pernikahan saya dan Michael sungguh luar biasa dan kami dianugerahi 3 anak yang hebat-hebat. Ketika saya menulis buku ini, 2 anak kami masih kuliah dan 1 baru masuk SMU. Kami menghabiskan uang untuk memastikan anak-anak bisa memperoleh pendidikan sebaik mungkin. Suatu hari pada tahun 1996, salah satu anak saya pulang ke rumah dengan penuh rasa kecewa terhadap sekolah. Dia bosan dan capek belajar. Mengapa saya harus menghabiskan waktu untuk mempelajari hal-hal yang tidak akan pernah saya gunakan dalam kehidupan real? Katanya memprotes. Tanpa pikir panjang, saya langsung menjawab, karena bila kamu tidak memperoleh ranking yang baik, kamu tidak akan bisa diterima di universitas. Tak peduli apakah saya akan kuliah di perguruan tinggi atau tidak, jawabnya, saya akan kaya. Jika kamu tidak lulus dari perguruan tinggi, kamu tidak akan mendapatkan pekerjaan yang baik, jawab saya dengan nada panik dan sikap peduli yang keibuan. Dan jika kamu tidak mempunyai pekerjaan yang baik, bagaimana kamu merencanakan untuk menjadi orang kaya? Putra saya menyeringai dan perlahan-lahan menundukkan kepalanya dengan ogah-ogahan. Kami sudah membicarakan hal ini banyak kali. La merendahkan kepalanya dan memutar-mutar matanya. Kata-kata kebijaksanaan saya yang keibuan sekali lagi masuk telinga kanan, keluar telinga kiri.
Meskipun cerdas dan berkemauan kuat, ia selalu merupakan muda yang ramah dan penuh hormat. Bu, ia mulai. Giliran saya yang dikuliahi. Ikutilah perkembangan zaman. Lihatlah sekeliling ibu. Saya kira ibu juga tahu bahwa banyak orang yang sangat kaya tidak memperoleh kekayaan mereka karena pendidikan mereka. Lihatlah Michael Jordan dan Madonna. Bahkan Bill Gates, yang dropped out dari Harvard University, telah mendirikan Microsoft. Sekarang ia merupakan orang terkaya di Amerika, padahal umurnya baru 30-an. Ada seorang pitcher bisbol yang menghasilkan lebih dari $4 juta setahun sekalipun ia telah dicap, diragukan secara mental. Kesunyian yang panjang menyelimuti kami. Saya tidak pernah menduga bahwa saya memberi anak saya nasihat yang sama yang dulu diberikan orang tua saya kepada saya. Dunia sekitar kita telah berubah, bahkan sangat cepat, tetapi nasihat yang kita berikan tidak atau belum berubah. Memperoleh pendidikan yang baik dan meraih ranking yang baik tidak lagi menjamin kesuksesan, dan tak seorang pun tampak perhatikan hal itu, kecuali anak-anak kita. Bu, lanjutnya, saya tidak ingin bekerja sama kerasnya seperti yang ibu dan ayah lakukan. Ibu menghasilkan banyak uang, dan kita tinggal dalam rumah yang amat besar dengan begitu banyak mainan. Jika saya menuruti nasihat ibu, nasib saya pun akan berakhir seperti ibu, bekerja keras dan makin keras hanya untuk membayar pajak yang lebih besar dan akhirnya hidup dalam utang. Tidak ada keamanan. Kerja lagi, saya tahu tentang segala ukuran yang kurang dan ukuran yang tepat. Saya juga tahu bahwa lulusan universitas sekarang peroleh penghasilan lebih sedikit daripada yang ibu peroleh ketika ibu baru lulus. Lihatlah para dokter. Mereka tidak menghasilkan uang banyak dulu. Saya tahu saya tidak dapat bersandar pada jaminan sosial atau perusahaan dana pensiun bila keluar dari tempat kerja. Saya membutuhkan jawaban-jawaban baru. Ia benar. Ia membutuhkan jawaban-jawaban baru, demikian pula saya. Nasihat orang tua saya mungkin berhasil untuk orang-orang yang lahir sebelum tahun 1945, tetapi nasihat itu mungkin bisa menjadi bencana bagi kita yang lahir dalam dunia yang berubah dengan sangat cepat. Saya tidak bisa lagi hanya mengatakan kepada anak-anak saya, pergilah ke sekolah, raihlah nilai yang baik, dan carilah pekerjaan yang aman dan terjamin. Saya tahu saya harus mencari cara-cara baru untuk membimbing pendidikan anak-anak saya. Sebagai seorang ibu dan sekaligus seorang akuntan, saya prihatin dengan kurangnya pendidikan finansial yang diterima anak-anak kita di sekolah. Banyak dari anak-anak muda zaman ini mempunyai kartu kredit sebelum mereka lulus SMU, namun mereka tidak pernah mendapat kursus tentang uang atau bagaimana menginvestasikannya. Apalagi tentang bagaimana cara kerjanya suku bunga kartu kredit yang berlipat ganda itu. Singkat kata, tanpa melek finansial dan pengetahuan tentang bagaimana cara uang bekerja, mereka tidak disiapkan untuk menghadapi dunia yang sedang menantikan mereka, sebuah dunia di mana pengeluaran lebih ditekankan daripada penabungan. Ketika sebagai mahasiswa tingkat pertama anak tertua saya akhirnya terjerat utang karena kartu-kartu kreditnya, saya tidak hanya membantunya untuk menghancurkan kartu-kartu kredit itu, tetapi saya juga pergi mencari sebuah program yang akan membantu saya mendidik anak-anak saya dalam masalah-masalah finansial. Suatu hari di tahun lalu,
suami saya menelepon dari kantornya. Saya mendapatkan seseorang yang saya pikir harus kamu temui, katanya. Namanya Robert Kiyosaki. Lah seorang usahawan dan investor, dan dia ada di sini untuk mengajukan hak paten atas produk pendidikan. Saya kira inilah yang selama ini kamu cari. Inilah yang saya cari-cari. Suami saya, Mike, begitu terkesan dengan cash flow, arus kas. Produk pendidikan baru yang dikembangkan oleh Robert Kiyosaki. Yang disusun untuk kami berdua untuk mengikuti tes prototipe TER. Sebut. Karena ini sebuah permainan pendidikan, saya pun meminta. Putri saya yang berumur 19 tahun, yang baru kuliah di Universitas C. Tempat, kalau dia mau ikut ambil bagian, dan ternyata dia mau. Sekitar 15 orang, dibagi menjadi 3 kelompok, berpartisi. Pasi dalam tes itu. Mike benar. Itu adalah produk pendidikan yang selama ini saya cari. Tetapi produk ini, yang berupa permainan, mempunyai sebuah metode. Yang khusus, permainan ini mirip seperti papan monopoli yang berwarna-warni dengan seekor tikus raksasa yang berpakaian bagus di tengah-tengahnya. Akan tetapi, tidak seperti monopoli, di papan itu ada 2 jalur, satu di dalam dan satu di luar. Tujuan permainan ini adalah keluar dari jalur yang di dalam, yang oleh Robert disebut perlombaan tikus, karate race, dan mencapai jalur yang di luar, atau jalur cepat. Seperti yang dikatakan Robert, jalur cepat menstimulir bagaimana orang-orang kaya bermain dalam kehidupan real. Robert kemudian menjelaskan, perlombaan tikus, ini bagi kami. Jika Anda melihat kehidupan orang-orang yang pendidikannya sedang-sedang saja dan bekerja keras, ada jalan yang serupa. Anda dilahirkan dan pergi ke sekolah. Orang tua bangga dan senang karena anaknya unggul, memperoleh nilai baik dengan jujur, dan diterima di sebuah universitas bergengsi. Anak itu lulus, mungkin melanjutkan ke program pasca sarjana, dan kemudian melakukan persis seperti yang telah diprogramkan, mencari sebuah pekerjaan atau karir yang aman dan terjamin. Si anak mendapatkan pekerjaan itu, mungkin sebagai seorang dokter atau pengacara, atau bergabung dengan angkatan bersenjata atau menjadi pegawai negeri. Biasanya, si anak mulai menghasilkan uang, kartu kredit mulai dikoleksi, dan belanja pun dimulai. Karena sudah mempunyai uang untuk dibelanjakan, sang anak pergi ke tempat-tempat di mana anak-anak muda lainnya senang berkumpul, dan mereka bertemu banyak orang, mereka berkencan, dan kadang-kadang mereka menikah. Saat ini aktivitas hidup telah berubah sangat banyak, karena sekarang, baik pria, suami, maupun wanita, istri, bekerja. 2 penghasilan dalam sebuah keluarga tentu menggembirakan. Mereka merasa berhasil, masa depan mereka cerah. Dan mereka memutuskan untuk membeli rumah, mobil, televisi, berlibur, dan mempunyai anak. Segumpal kegembiraan tiba. Permintaan uang tunai sangat besar. Pasangan yang bahagia itu memutuskan bahwa karir mereka sungguh sangat penting dan mereka pun mulai bekerja lebih keras, mencari promosi dan kenaikan gaji maupun jabatan. Kenaikan-kenaikan pun datang, dan mereka juga mempunyai seorang anak lagi sehingga membutuhkan rumah yang lebih besar. Mereka bekerja lebih keras, menjadi karyawan yang lebih baik, bahkan lebih berdedikasi. Mereka bersekolah kembali untuk memperoleh keterampilan yang lebih terspesialisasi dengan harapan bisa
hasilkan uang lebih banyak. Mungkin mereka mencari kerja tambahan atau sambilan. Penghasilan mereka pun naik, tetapi pajak-pajak yang harus mereka bayar pun semakin bertambah. Pajak atas rumah baru yang lebih besar, pajak kendaraan, dan pajak-pajak lainnya. Mereka memperoleh cek gaji yang besar dan bertanya-tanya kemana larinya seluruh uang itu. Mereka membeli beberapa reksadana, mutual funds, dan membeli kebutuhan rumah tangga dengan kartu kredit. Anak berumur 5 atau 6 tahun, dan kebutuhan untuk menabung agar mereka kelak bisa kuliah juga naik, begitu pula kebutuhan menabung untuk hari tua, masa pensiun, mereka. Pasangan bahagia itu, yang lahir 35 tahun yang lalu, sekarang perangkap dalam perlombaan tikus selama sisa hari-hari kerja mereka. Mereka bekerja untuk para pemilik perusahaan mereka, atau UN. Untuk pemerintah, untuk membayar pajak, hipotek bank, dan tagihan kartu-kartu kredit. Kemudian, mereka menasihati anak-anak mereka sendiri untuk rajin belajar, memperoleh ranking yang baik, dan mendapatkan kerjaan atau karir yang aman dan terjamin. Mereka tidak belajar apa pun tentang uang, kecuali dari mereka yang mendapat keuntungan dari kenaifan mereka dan bekerja keras sepanjang hidup mereka. Proses itu terulang dalam generasi berikutnya yang bekerja keras. Ini adalah perlombaan tikus. Satu-satunya cara untuk keluar dari perlombaan tikus adalah membuktikan keahlian Anda baik dalam akuntansi maupun investasi dengan memperdebatkan dua topik yang paling sulit untuk dikuasai. Sebagai seorang akuntan publik, CPA, terlatih yang pernah bekerja untuk perusahaan akuntansi, Big 8, saya kaget karena Robert telah menjadikan dua topik itu menyenangkan dan menarik untuk dipelajari. Proses itu tersembunyi sedemikian rupa sehingga sewaktu kita berusaha keras untuk keluar dari perlombaan tikus, kita segera lupa bahwa kita sebenarnya sedang belajar. Tanpa terasa suatu tes produk telah berubah menjadi suasana siang yang menyenangkan bersama putri saya, membicarakan berbagai hal yang sebelumnya tidak pernah kami bahas. Sebagai seorang akuntan, memainkan sebuah permainan yang menuntut income statement dan balance sheet adalah mudah. Karena itu saya punya waktu untuk membantu putri saya dan pemain lain di meja saya dengan konsep yang tidak mereka mengerti. Sayalah orang pertama dan satu-satunya dalam seluruh kelompok tes yang berhasil keluar dari perlombaan tikus hari itu. Saya bisa keluar dalam waktu 50 menit, meskipun permainan itu berlangsung selama hampir 3 jam. Di meja saya ada seorang bankir, pemilik perusahaan, dan programmer komputer. Yang sangat mengganggu saya adalah betapa sedikit yang mereka ketahui tentang akuntansi atau investasi, hal yang sangat penting dalam hidup mereka. Saya bertanya-tanya bagaimana mereka mengatur masalah keuangan mereka sendiri dalam kehidupan real sehari-hari. Saya bisa mengerti dan memaklumi bila putri saya, yang masih berumur 19 tahun itu tidak tahu, tetapi sungguh tidak masuk akal bila orang-orang dewasa ini, yang umurnya paling tidak 2 kali umur putri saya, tidak tahu soal itu. Setelah saya keluar dari perlombaan tikus, selama 2 jam berikutnya saya mengamati putri saya dan orang-orang dewasa yang terdidik dan kaya itu melemparkan dadu dan memindahkan penanda mereka. Meskipun saya senang karena mereka semua belajar begitu banyak hal, saya sangat terusik oleh ketidaktahuan mereka mengenai dasar-dasar akuntansi dan investasi yang sederhana.
mereka sulit untuk menangkap hubungan antara laporan rugi laba dan neraca mereka. Ketika mereka membeli dan menjual aset, mereka sulit untuk mengingat bahwa setiap transaksi dapat mempengaruhi uang kas bulanan mereka. Saya pikir, berapa juta orang di dunia real bersusah payah secara finansial hanya karena mereka tidak pernah diajari masalah ini? Laporan rugi laba, laporan keuangan yang merangkum berbagai transaksi bisnis selama periode tertentu, memperlihatkan laba bersih dan kerugian. Neraca, laporan keuangan yang merangkum aset, pasifa, kekayaan neto pribadi atau bisnis pada tanggal tertentu, disebut balance, seimbang. Karena jumlah aset sama dengan jumlah total pasifa plus kekayaan neto. Syukurlah mereka sekarang bersenang-senang dan dibayangi oleh keinginan memenangkan permainan, kata saya dalam hati. Setelah Robert mengakhiri kontes itu, dia memberi kami waktu 15 menit untuk mendiskusikan dan mengkritik permainan cash flow. Itu. Si pemilik perusahaan di meja saya kelihatan tidak senang. Dia tidak menyukai permainan itu. Saya tidak perlu mengetahui hal ini, katanya dengan suara keras. Saya mempekerjakan akuntan, bankir, dan pengacara untuk melaporkan semua hal itu pada saya. Mendengar itu Robert menjawab, pernahkah Anda memperhatikan bahwa ada banyak akuntan yang tidak kaya? Juga para bankir, peng acara, pialang saham dan pialang real estate. Mereka tahu banyak, MA. Lah banyak dari antara mereka adalah orang yang pandai, tetapi mereka tidak kaya. Karena sekolah kita tidak mengajarkan apa yang diketahui orang kaya, kita mengambil nasihat dari orang-orang itu. Tapi suatu hari Anda sedang mengemudi di jalan tol, terjebak dalam kemacetan lalu lintas, berjuang untuk mulai bekerja, dan Anda mulai melihat ke samping kanan Anda dan Anda melihat akuntan Anda terjebak dalam kemacetan lalu lintas yang sama. Anda melihat ke kiri Anda dan Anda melihat bankir Anda. Hal itu jelas punya arti bagi Anda, bukan kebetulan. Si programmer komputer juga tidak terkesan dengan permainan itu. Saya bisa membeli software untuk mengajarkan hal ini pada saya. Akan tetapi, si bankir tergerak. Saya mempelajari hal ini di sekolah, yaitu akuntansi, tetapi saya tidak mengerti bagaimana menerapkannya dalam hidup sehari-hari. Sekarang saya tahu. Saya harus mengeluarkan diri saya dari perlombaan tikus. Komentar putri saya adalah yang paling menyentuh hati saya. Saya senang belajar, katanya. Saya belajar banyak tentang cara kerja uang yang sesungguhnya dan cara berinvestasi. Kemudian dia menambahkan, sekarang saya tahu bahwa saya dapat memilih sebuah profesi pekerjaan yang ingin saya lakukan dan bukan karena jaminan kerja, tunjangan, atau seberapa banyak saya dibayar. Jika saya mempelajari apa yang diajarkan oleh permainan ini, saya bebas berbuat dan belajar apa saja yang ingin saya pelajari. Saya tidak perlu mempelajari sesuatu karena hal itu banyak dibutuhkan oleh dunia bisnis. Jika saya mempelajari ini, saya tidak perlu khawatir mengenai jaminan kerja dan jaminan sosial seperti yang dilakukan oleh teman sekelas saya. Sayangnya setelah permainan itu saya tidak bisa tinggal sedikit lebih lama dan berbincang-bincang dengan Robert, tetapi kami sepakat untuk bertemu lagi dan membahas proyeknya lebih lanjut. Saya tahu dia ingin menggunakan permainan itu untuk membantu orang lain menjadi lebih paham dan cerdik secara finansial. Dan saya sangat bernafsu untuk mendengar lebih banyak mengenai rencananya.
Saya dan suami saya mengatur jamuan makan malam dengan Robert dan istrinya seminggu kemudian. Meskipun itu pertemuan sosial kami yang pertama, kami merasa seolah-olah sudah bertahun-tahun mengenai satu sama lain. Kami mendapati bahwa kami memiliki banyak kesamaan. Kami bicara berbagai macam hal, dari masalah olahraga dan permainan, sampai soal restoran, ekonomi, dan politik. Kami membicarakan dunia yang sedang dan terus berubah. Kami menghabiskan banyak waktu untuk mendiskusikan betapa banyak orang Amerika yang hanya mempunyai sedikit atau sama sekali tidak mempunyai tabungan untuk masa pensiun mereka, dan juga kondisi jaminan dan pengobatan sosial yang nyaris bangkrut. Apakah anak-anak saya akan diharuskan untuk membayar pensiunan 75 juta bayi? Kami bertanya-tanya apakah orang menyadari betapa berbahayanya menggantungkan diri pada sebuah program pensiun. Keprihatinan utama Robert adalah jurang yang semakin lebar antara yang kaya dan yang miskin di Amerika dan di seluruh dunia. Sebagai seorang entrepreneur otodidak, maju atas usaha sendiri, dan berkeliling dunia untuk berinvestasi, Robert bisa pensiun pada umur 47. Dia menyatakan diri pensiun karena dia memiliki keprihatinan dan kepedulian yang sama dengan yang saya miliki terhadap anak-anak saya sendiri. Dia tahu bahwa dunia telah berubah, tetapi pendidikan tidak berubah bersama dengan dunia itu. Menurut Robert, anak-anak menghabiskan waktu bertahun-tahun dalam sebuah sistem pendidikan yang kuno, mempelajari masalah-masalah yang tidak akan pernah mereka gunakan, dan menyiapkan diri mereka untuk sebuah dunia yang tidak lagi ada. Sekarang nasihat yang paling berbahaya yang bisa Anda beri pada seorang anak adalah, pergilah ke sekolah, belajarlah rajin. Rajin, raihlah ranking yang tinggi, dan carilah pekerjaan yang aman dan terjamin, katanya. Nasihat itu sudah kuno dan itu nasihat yang buruk. Jika Anda dapat melihat apa yang terjadi di Asia, Eropa, Amerika Selatan, Anda pun akan sama prihatin dan pedulinya seperti saya. Itu nasihat buruk, dia yakin, karena jika Anda menginginkan anak Anda mempunyai masa depan yang terjamin secara finansial, mereka tidak dapat bermain dengan seperangkat aturan kuno. Itu terlalu risiko. Saya bertanya kepadanya apa yang dimaksud dengan aturanku. No. Orang seperti saya bermain dengan seperangkat aturan yang berbeda dari yang Anda mainkan, katanya. Apa yang terjadi ketika buah perusahaan mengumumkan perampingan atau restrukturisasi? Orang di PHK, kata saya. Keluarga menderita. Pengangguran meningkat. Ya, tetapi apa yang terjadi pada perusahaan, khususnya BUMN? Bursa saham. Harga saham biasanya naik ketika perampingan diumumkan. Kata saya. Pasar senang bila sebuah perusahaan mengurangi ongkos tenaga kerjanya, entah lewat otomatisasi atau hanya mengkonsolidasikan tenaga kerja pada umumnya. Itu benar, katanya. Ketika harga saham naik, orang seperti saya, pemegang saham, semakin kaya. Inilah yang saya maksud dengan perangkat aturan yang berbeda. Karyawan kalah atau rugi, pemilik dan investor menang atau untung. Robert tidak hanya menjelaskan perbedaan antara pekerja, karyawan, dan yang mempekerjakan bos, tetapi juga perbedaan antara mengendalikan nasib Anda sendiri dan menyerahkan kendali itu pada orang lain. Tetapi kebanyakan orang sulit untuk memahami mengapa itu
terjadi, kata saya. Mereka cuma berpikir bahwa itulah ketidakadil. Karena itulah saya katakan bodoh bila hanya mengatakan pada seorang anak, kamu harus mempunyai pendidikan yang baik, kata. Sungguh bodoh mengasumsikan bahwa pendidikan yang diberi kan oleh sistem sekolah akan menyiapkan anak-anak Anda untuk suatu dunia yang akan mereka hadapi setelah mereka lulus nanti. Setiap anak membutuhkan lebih banyak pendidikan. Pendidikan yang berbeda, yang lain dari yang diberikan oleh sekolah. Dan mereka perlu mengetahui aturan itu. Seperangkat aturan yang berbeda. Ada banyak aturan tentang uang yang dimainkan oleh orang kaya, dan ada aturan yang dimainkan oleh 95% penduduk lainnya yang bukan golongan kaya, katanya. Dan yang 95% itu belajar tentang aturan tersebut di rumah dan di sekolah. Itulah sebabnya mengapa di zaman ini berbahaya untuk cuma mengatakan pada seorang anak, belajarlah yang giat dan rajin dan carilah sebuah pekerjaan yang bagus. Seorang anak di zaman ini membutuhkan didikan yang lebih canggih, dan sistem yang sekarang tidak memberikan hal-hal yang baik. Saya tidak peduli berapa banyak komputer yang mereka sediakan di kelas atau berapa banyak uang yang dikeluarkan oleh sekolah. Bagaimana sistem pendidikan bisa mengajarkan sebuah materi yang tidak diketahuinya? Jadi, bagaimana orang tua mengajarkan pada anak-anak mereka apa yang tidak diajarkan oleh sekolah? Bagaimana Anda mengajarkan akuntansi pada anak-anak? Apakah mereka tidak akan bosan? Dan bagaimana Anda mengajarkan cara berinvestasi bila sebagai orang tua Anda sendiri tidak menyukai risiko atau tidak berani mengambil risiko? Alih-alih mengajar anak-anak saya untuk memainkan uang dengan cara yang aman, saya memutuskan untuk mengajar mereka memainkan uang dengan akal yang cerdik. Jadi bagaimana Anda mengajar anak Anda tentang uang dan segala hal yang telah kita bicarakan? Tanya saya pada Robert. Bagaimana kita bisa membantu orang tua dalam hal itu, terutama bila mereka sendiri tidak memahaminya dengan baik? Saya telah menulis sebuah buku tentang masalah itu, katanya. Di mana? Di komputer saya. Sebenarnya sudah bertahun-tahun ada di komputer dalam potongan-potongan artikel yang acak. Terkadang saya menambahkan hal-hal baru tetapi saya tidak pernah menyusunnya hingga menjadi satu kemasan. Saya mulai menulisnya setelah buku saya yang lain laku keras, tapi saya tidak pernah menyelesaikan yang baru ini. Masih terpisah-pisah. Dan bahan itu memang masih sepotong-potong. Setelah membaca bagian yang tersebar di sana-sini, saya menyimpulkan bahwa buku itu banyak gunanya dan perlu dibaca orang lain, terutama dalam masa yang cepat berubah ini. Kami setuju untuk menjadi rekan penulis buku Robert. Saya bertanya kepada Robert seberapa banyak informasi finansial yang menurutnya dibutuhkan oleh seorang anak. Dia berkata bahwa itu tergantung pada si anak. Dia tahu pada usia muda bahwa dia ingin menjadi kaya dan cukup beruntung karena memiliki figur ayah yang kaya dan bersedia membimbingnya. Pendidikan adalah dasar keberhasilan dan kesuksesan, kata Robert. Seperti halnya keterampilan skolastik adalah sangat penting, begitu pula keterampilan finansial dan komunikasi. Nanti akan diceritakan tentang dua ayah Robert, yang satu kaya dan yang satu miskin, yang menguraikan secara mendetail mengenai keterampilan yang telah dia bangun dan kembangkan sepanjang hidupnya.
Kontras di antara dua ayah itu memberi kita perspektif yang amat penting. Buku ini didukung, disusun, dan disunting oleh saya. Bagi akuntan yang membaca buku ini, simpanlah pengetahuan buku akademis Anda dan bukalah pikiran Anda terhadap teori yang disampaikan oleh Robert. Meskipun banyak dari teori itu menantang SIP prinsip akuntansi yang amat mendasar dan diterima umum, teori itu memberikan wawasan yang amat bernilai menurut cara investor sejati menganalisis keputusan investasi mereka. Bila kita sebagai orang tua menasihati anak-anak kita untuk pergilah ke sekolah, belajarlah yang giat, dan dapatkan pekerjaan yang baik, kita kerap kali melakukan hal itu karena kebiasaan kultural, sudah tradisi. Itu selalu merupakan hal yang benar untuk dilakukan. Ketika saya bertemu Robert, pada awalnya idenya mengagetkan saya. Karena dibesarkan oleh dua ayah, dia telah diajar untuk berusaha keras mendapatkan dua tujuan yang berbeda. Ayahnya yang terdidik menasihati dia agar bekerja untuk sebuah perusahaan. Ayahnya yang kaya menasihati dia untuk memiliki perusahaan. Dua jalur. Kehidupan itu menuntut pendidikan, tetapi pokok yang dipelajari berbeda sama sekali. Ayahnya yang terdidik mendorong Robert untuk menjadi orang yang pandai dan cerdik. Ayahnya yang kaya mendorong Robert untuk mengetahui bagaimana mempekerjakan orang yang pandai dan cerdik. Mempunyai dua ayah menimbulkan banyak masalah. Ayah kandung Robert adalah seorang penyelia pendidikan untuk negara bagian Hawaii. Ketika Robert berusia 16 tahun, ancaman, jika kamu tidak mendapat ranking yang bagus, kamu tidak akan mendapatkan pekerjaan yang bagus, hanya memiliki pengaruh kecil. Dia telah mengetahui bahwa jalur karirnya adalah memiliki perusahaan sendiri, bukan untuk bekerja bagi pemilik perusahaan. Kenyataannya, jika bukan K.A. Rena bimbingan seorang konselor SMU yang bijak dan tekun, Robert mungkin tidak akan melanjutkan ke perguruan tinggi. Dia mengakui hal itu. Dia sangat ingin mulai membangun asetnya, tetapi akhirnya setuju bahwa pendidikan perguruan tinggi juga akan bermanfaat baginya. Sejujurnya, gagasan dalam buku ini mungkin terlalu ideal dan radikal bagi banyak orang tua sekarang. Sebagian orang tua mengalami waktu yang cukup berat hanya untuk membuat anak-anak mereka tetap bersekolah. Tetapi dengan memahami zaman kita yang berubah cepat, sebagai orang tua kita harus terbuka terhadap ide-ide baru dan berani mendorong anak-anak untuk menjadi karyawan berarti menasihati anak-anak Anda untuk membayar pajak lebih besar seumur hidup mereka, suatu hal yang jelas tidak adil, dengan sedikit atau bahkan tanpa uang pensiun. Dan memang benar bahwa pajak adalah pengeluaran kita yang paling besar. Kenyataannya, kebanyakan keluarga bekerja dari Januari sampai pertengahan Mei untuk pemerintah. Karena mereka harus membayar pajak mereka. Ide-ide baru dan segar diperlukan dan buku ini menyediakan hal itu. Robert mengklaim bahwa orang kaya mengajar anak-anak mereka secara berbeda. Mereka mengajar anak-anak mereka di rumah, di meja makan. Ide ini mungkin bukan ide yang Anda pilih untuk didiskusikan dengan anak-anak Anda, tapi terima kasih Anda sudah meliriknya. Dan saya menasihati Anda untuk terus mencari. Menurut pendapat saya, sebagai seorang ibu dan akuntan publik, konsep tentang mendapatkan ranking yang baik dan pekerjaan yang bagus adalah gagasan kuno.
Kita perlu menasihati anak-anak kita dengan tingkat kecanggihan yang lebih besar. Kita memerlukan gagasan baru dan pendidikan yang berbeda. Mungkin memberitahu anak-anak kita untuk berusaha keras menjadi karyawan yang baik sekaligus memiliki perusahaan investasi mereka sendiri bukanlah gagasan yang buruk. Sebagai seorang ibu, saya berharap buku ini membantu orang tua lainnya. Robert ingin memberitahu masyarakat bahwa setiap orang bisa memperoleh kekayaan jika mereka memilih demikian. Jika hari ini Anda hanyalah seorang tukang kebun atau office boy, girl, atau bahkan pengangguran, Anda mempunyai kemampuan untuk mendidik diri Anda dan mengajar mereka yang Anda cintai untuk menjaga dan memperhatikan diri mereka secara finansial. Ingatlah bahwa inteligensi finansial adalah suatu proses mental dengan mana kita memecahkan masalah-masalah finansial kita. Sekarang kita menghadapi banyak perubahan global dan teknologis yang besar, bahkan lebih besar daripada yang pernah dihadapi oleh orang-orang zaman dulu. Tak seorang pun mempunyai sebuah bola kristal, alat untuk meramal masa depan, tapi satu hal adalah pasti, perubahan terbentang di depan yang jauh melampaui realitas kita. Siapa yang tahu apa yang dibawa oleh masa depan? Tetapi, apapun yang terjadi, kita mempunyai dua pilihan fundamental. Bermain aman atau bermain cerdik dengan menyiapkan, mendidik, dan membangunkan kejeniusan finansial Anda sendiri dan anak-anak Anda. Terima kasih telah menonton episode kali ini di Sore X Motivation. Semoga konten hari ini memberi Anda dorongan dan wawasan yang Anda butuhkan untuk mencapai tujuan Anda. Jika Anda menemukan nilai dalam video ini, jangan lupa untuk memberi like, berbagi, dan tinggalkan komentar di bawah tentang apa yang paling memotivasi Anda. Dan pastikan untuk berlangganan dan tekan tombol notifikasi, agar Anda selalu mendapatkan update terbaru dari kami. Teruslah berjuang, teruslah belajar, dan ingatlah, kesuksesan adalah perjalanan, bukan tujuan akhir. Sampai jumpa di video berikutnya.